Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Napi channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Teman-teman, ini menarik ketika Kapolri mengeluarkan instruksi sekaitan dengan eh, banyak kejadian beberapa hari ini yang menyudutkan kepolisian, sejak dari kasus yang kembali viral di Sulawesi. Kemudian ada ibu-ibu yang dianiaya kemudian dijadikan tersangka, lalu ada mahasiswa yang di smackdown oleh polisi, lalu ada banyak kejadian sehingga muncul tagar yang justru diinisiasi oleh Bayangkari Polri sendiri. Jadi seorang ibu-ibu Bayangkari Polri yang saudaranya meninggal ketika setelah ditangkap oleh polisi. Kemudian kasusnya ini sudah 2 tahun berjalan, tidak ada proses. Nah, maka dia gagaslah satu tagar percuma lapor polisi. Lalu dibalas ini oleh polisi, lucunya dibalas. Jadi polisi sudah sesuai prosedur dengan tagar polisi sudah sesuai prosedur. Nah, ini menarik ketika Kapolri Listio Sigit mengeluarkan semacam himbauan ya, instruksi, perintah sebetulnya. Ada 11 poin yang pada intinya kepolisian terbuka dengan segala macam kritikan dan saran. Jadi kritikan itu perlu teman-teman ketahui, kritikan itu kadarnya, dosisnya macam-macam. Ada dosisnya yang kasar, ada dosisnya yang frontal, ada dosisnya yang lembut, ada dosisnya yang akademis, ada dosisnya yang satir, ada dosisnya yang lucu. Jadi semua itu kritik. Jadi yang kritis. Jadi kan kritik itu kan kritis. Jadi dari berbagai macam perspektif. Jadi kepolisian itu memang harus siap dikritik. Jadi kita apresiasi langkah Kapolri Listio Sigit ini untuk mengeluarkan instruksi agar bawahannya sampai ke klerek-klereknya di polsek-polsek itu kan mengerti apa yang menjadi poin dari instruksinya itu. Nah, sehingga salah seorang anggota Komisi 3 DPR nyeletuk begitu. Jadi instruksi Kapolri itu jangan hanya dibaca tapi dikerjakan. Nah, kan seperti itu mintanya. Nah, ini menarik. Ketika instruksi ini keluar malah justru ada satir yang dibuat teman-teman di Twitter kemarin soal eh, bagaimana kalau seandainya polisi seluruh di Indonesia ini diganti dengan Satpam BCA saja supaya pelayanannya bagus, ramah begitu kan kepada masyarakat. Nah, justru yang membuat postingan, yang membuat tweet itu mendapat DM ancaman baik di Instagramnya ataupun di DM Twitternya. Nah, ini menarik. Jadi saya punya pengalaman juga ketika melakukan kritik-kritik terhadap kepolisian ini sudah sejak 2017 lalu. Itu juga diancam oleh banyak buzzer-buzzer yang menggunakan atribut kepolisian sendiri, dan terbukti memang postingan-postingan saya itu mereka bawa ke grup-grupnya, khususnya ini grup Brimob ya, khususnya grup Brimob, pokoknya grup-grup polisi lah sifatnya. Nah, di sana mereka bully macam-macam kan, padahal kita kritik. Jadi walaupun bahasanya frontal, jadi tidak ada ujaran kebencian. Jadi ujaran kebencian itu ya, definisinya tidak ada. Jadi orang mengkritik mau bahasanya kasar, kasar kan belum tentu benci. Lembut juga belum tentu sayang. Ada orang yang lembut tapi siko kan.
psikopat. Orang-orang psikopat itu justru lembut-lembut, ya kan? Tapi ya dia bisa membunuh orang. Jadi definisi ujaran kebencian itu tidak ada. Maka ketika disampaikan kritik kepada kepolisian, mestinya ini jajarannya di bawah juga paham apa yang diinginkan Polri lewat instruksi Kapolri yang barusan dikeluarkan oleh Listio Sigit yang 11 poin itu. Nah, ini banyak juga yang mengeluh dan kita lihat berseliweran postingan teman-teman yang di inbox yang diancam-ancam gitu kan ya oleh nggak tahu kita entah ya polisi, justru banyak ini humas-humasnya juga, humas Polda Kalimantan itu kan yang mengancam salah seorang netizen. Jadi tidak siap dikritik. Jadi bahasanya orang mau bertutur kata atau mengetik apa saja di media sosial itu tidak ada delik. Tidak ada deliknya, kecuali ini urusannya orang per orang. Kalau kepolisian itu soal institusi. Jadi yang kita kritik itu institusi negara yang dibiayai dengan APBN. Masyarakat punya privilege di sana untuk melakukan kritik. Tidak ada hambatan karena kita punya saham pada institusi negara itu. Kita bayar pajak untuk melakukan kritik itu, kecuali kita tidak bayar pajak. Kecuali kita tidak ada andil di dalam membangun kenyamanan, membangun ketenteraman di tengah-tengah masyarakat. Nah, iyalah, boleh kita diancam dengan berbagai macam pasal kan seperti itu. Jadi yang perlu diperbaiki sebetulnya bukan apanya, bukan soal apakah polisi ini sudah bagus atau tidak begitu kan. Jadi bahkan ini Pak Listio Sigit menginisiasi untuk melakukan untuk membuat semacam istilahnya lomba mural begitu kan. Jadi dengan hadiah piala Kapolri begitu. Jadi bukan itu titik soalnya. Jadi yang perlu diperbaiki itu di kepolisian itu adalah sistem pendidikannya. Jadi supaya ini anak-anak yang baru-baru dididik jadi polisi itu paham dengan undang-undang itu. Ini kan ada yang viral itu kemarin, salah seorang yang sering tampil di TV itu, yang punya acara backbone istilahnya itu, tiap malam meriksa handphone orang, periksa dompet orang tanpa izin begitu kan. Yang namanya Ambarita itu kan. Ini kan menarik. Karena dia tidak paham undang-undang. Jadi yang perspektif dia terhadap undang-undang itu tidak berdasarkan teks. Jadi dalam undang-undang itu harus dipahami teksnya dulu. Baru kita masuk ke dalam konteks. Tidak bisa konteksnya saja dia kerjakan. Jadi perspektif hukum model yang ditampilkan oleh polisi artis yang sering tampil di TV itu salah. Karena hukum tidak seperti apa yang ada dalam kepalanya. Hukum itu ada teksnya. Teks itu jelas. Jadi klausulnya jelas, poin-poinnya jelas, frasa-frasa yang dibangun dalam hukum itu jelas. Jadi dia harus punya izin untuk periksa privasi orang, menggeledah orang. Jadi saya punya pengalaman seperti itu. Punya pengalaman diancam-ancam oleh polisi, kemudian punya pengalaman digeledah tanpa surat perintah dari pengadilan, punya pengalaman diintimidasi secara verbal di Polda. Jadi ini menarik apa yang terjadi 2 hari 3 hari ini. Kita ikuti perkembangannya terus teman-teman, supaya ini institusi memang betul-betul memperbaiki diri begitu. Betul-betul memperbaiki sistemnya. Jadi yang masalah itu sistemnya, bukan orangnya lagi. Ini sistemnya yang salah. Doktrinnya yang salah. Jadi itu yang perlu diperbaiki. Kurikulumnya yang perlu diperbaiki. Supaya apa? Dia melihat orang itu tidak seperti binatang begitu. Ini mereka melihat orang seperti binatang, melihat mahasiswa seperti musuh begitu kan, melihat orang demo seperti orang mau perang begitu kan. Jadi kan yang salah itu kan
sistem, kurikulum, kemudian doktrin yang ditanamkan atau yang diajarkan di institusi kepolisian itu kepada anak-anak yang mencoba peruntungan di kepolisian. Demikian teman-teman, kita ikuti perkembangannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.